Boys, oke guys, kita sudah turun di tol apa, flyover itu ya. Nah, itu kondisi jalannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa sampai cepat dan selamat, karena biasanya nih rawan macet kalau udah di sini nih. Ini masuknya Cikampek belum? Udah ya? Udah ya. Doain ya sahabat, mudah-mudahan perjalanan kita lancar sampai tujuan. Terus kita akan berbagi informasi juga ketika sampai di tempat atau Sunan Gunung Jati. Oke guys, di sini ada rest area nih. Lumayan ya perjalanannya, jadi kita harus isi patuangan. Kalau kata bahasa Sundanya, patuangan kedah dilebetan nganggo kejo kucing sangu. Nah ini dia nih, kita masuk ke rest area Cikampek ya. Bro. Nah, kita cari tempat untuk sholat zuhur. Kita jamak dengan sholat asar. Setelah itu kita makan dulu, ngisi perut, kita lanjut lagi. Oke, kita sampai di rest area ya. Kita mau sholat dulu, selesai sholat baru kita makan. Jadi sholat dulu baru makan dulu baru sholat. Dua-duanya boleh, pilihannya boleh, tidak boleh dibarengin. Jangan makan sambil sholat atau sholat sambil makan. Ayo cepet keluar. Ini sudah turun dari mobil ya. Nah itu si Sagro tuh, namanya Sagro. Ke masjid dulu. Coba lo makan chicken enggak? Hah? Lo makan chicken enggak? Boleh. Kita ke masjid lumayan jalannya. Lewat sini nih, situ tuh. Jadi cari parkirannya yang susah. Ada parkiran jauh, makanya kita harus ambil yang nyaman, walaupun jauh tapi nyaman. Gak apa-apa, kita ke masjid jalan, gak masalah. Itu masjidnya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini masjidnya. Tempat wudhu di sini, Gang. Wudhunya. Atau toilet mah tadi gak banyak di sana tadi. Ini mah khusus buat wudhu. Ya wudhu gantian. Di sana oke ada kali ya. Yuk ini mau buat sholat di sini kali ya. Wah ini di. Oke, kita masuk. Utamakan permintaan kepada seluruh jemaah yang merasa ketinggalan handphone di sekitaran masjid. Ada yang ketinggalan handphone. Gak apa-apa, asal jangan ketinggalan bini, bahaya.
Tapi mobilnya nih. Jadi kan guys, sholatnya harus misah karena kita jamak ya. Jadi nggak boleh ngikut makmum ke yang lain karena kita jamak takhir, jamak takdim. Jadi jamak yang diambil asar ke waktu zuhur. Oke guys, kita mau sholat dulu. Oke guys, kita tadi sudah melaksanakan sholat zuhur, terus kita akan makan dulu, isi perut. Pipi. Ya. Kenapa sih tadi sholatnya 2 rakaat? Kan zuhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat. Oh. Jadi asar itu memang betul, sama zuhur itu semuanya 4 rakaat. Jadi kenapa tadi tadi kita ringkas jadi 2 rakaat? Itu ada syarat-syaratnya. Jadi yang pertama, perjalanannya harus jauh. Perjalanannya harus jauh. Jauhnya seberapa? Ada batasnya. Minimal 80 km. Jadi kalau sudah 80 km, kita boleh itu menjamak. Jamak ada 2. Jamak itu artinya menggabungkan. Nah, jamak sendiri ada 2 bagian atau ada 2 macam. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Jamak takdim adalah menggabungkan antara sholat asar ke waktu zuhur. Jadi menggabungkan sholat asar ke waktu zuhur, mengambil ya, menarik atau mendahulukan. Jadi bukan menggabungkan waktu asar sama waktu zuhur, nggak bisa digabungkan. Kalau menggabungkan sholatnya bisa, tapi menggabungkan waktunya tidak bisa. Karena waktu asar punya waktu sendiri. Jadi yang bisa digabungkan itu sholatnya. Jadi menggabungkan sholat asar ke waktu zuhur itu betul. Nah itu yang disebut jamak takdim. Jadi jamak yang didahulukan, takdim itu didahulukan, artinya diawalkan sholatnya. Sholat asar diambil, didahulukan di waktu sholat, di waktu zuhur. Yang kedua, jamak takhir. Kalau jamak takhir itu artinya menggabungkan sholat yang diakhirkan atau menggabungkan sholat zuhur di waktu asar. Nah seperti itu, paham gak Bin? Jadi digabungkan antara waktu zuhur antara sholat zuhur ke waktu asar, itu disebutnya jamak takhir. Nah sekarang pertanyaannya Abim yang kedua itu, apakah bisa dijadikan 2 rakaat? Ya kan? Kan semua sholat itu waktunya rakaatnya jelas. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Bolehkah diringkas atau dalam bahasa Arabnya itu dikosor? Jadi diringkas itu dipendekkan. Kosor itu bahasa Arab, kosor ya, artinya pendek. Bisakah? Bisa. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya sama dengan jamak. Jamak takdim ataupun jamak takhir. Yang dikosor, tidak dikosor itu sama saja nilainya. Kalau dikosor artinya kita karena memang dalam keadaan terpepet perjalanan jauh dan kita sedang tergesa-gesa. Allah memberikan rukhsah atau keistimewaan atau penghargaan gitu, atau dispensasi kepada
hambanya untuk melakukan sholat dengan cara qashar. Apa saja yang boleh dikosor? Yang boleh dikosor cuma yang 4 rakaat. Kalau maghrib bisa nggak boleh. Subuh bisa nggak boleh. Nah, emang subuh mah cuma 2 rakaat kan begitu. Jadi sudah jelas ya. Jama takdim, jama takhir. Terus qashar. Nah, syarat menjama itu minimal 80 meter. Nah, tata caranya bagaimana? Kalau jama takdim itu boleh kita wajib ya mendahulukan sholat zuhur baru sholat asar. Nah, kalau jama takhir artinya sholat asar yang diambil ke waktu sholat zuhur yang diambil ke waktu asar. Itu boleh. Sholat asar dulu boleh, setelah itu sholat zuhur, atau sholat zuhur dulu setelah itu sholat asar, boleh di jama takhir. Tapi kalau jama takdim wajib sholat awal dulu, sholat yaitu sholat zuhur dulu, baik 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Niatnya cukup, kalau memang kakak tidak bisa, niatnya cukup dalam hati dengan bahasa Indonesia. Niat saya sholat zuhur jama takdim dengan asar, diringkas jadi 2 rakaat nih karena Allah Ta'ala, atau fardu lillahi ta'ala, atau makmuman lillahi ta'ala, atau imaman lillahi ta'ala. Paham, Habib? Ya. Oke guys, tadi itu pertanyaan dari anak ya tentang jamak. Mungkin setelah ini kita makan dulu sebentar. Setelah selesai makan kita langsung lanjut ke Cirebon, melanjutkan perjalanan ke Cirebon. Terima kasih.